Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada perkuliahan hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, perkuliahan mata kuliah Kapita Selekta Matematika SD akan kita pelajari terkait dengan pembelajaran matematika di SD. Dengan mempelajari materi pembelajaran matematika di SD, diharapkan mahasiswa mampu memahami terkait ciri-ciri pembelajaran matematika SD dan prinsip pembelajaran matematika SD. Nah, untuk pembelajaran matematika SD, matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif. Sedangkan yang kita ketahui bahwa siswa SD yang berada pada usia 7 hingga 12 tahun masih berada pada tahap operasional konkret yang belum dapat berpikir secara formal. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di SD selalu tidak terlepas dari hakikat matematika dan hakikat anak didik di SD. Jadi anak SD itu ketika kita akan membelajarkan suatu konsep matematika ke anak SD, karena tahapan mereka itu masih tahapan konkret, maka kita menjelaskan konsep matematika dengan menggunakan benda-benda konkret. Jadi secara konkret mereka akan paham, anak-anak SD itu akan paham ketika langsung ada bendanya. Jadi langsung ada bendanya mereka akan paham. Jadi kita menggunakan benda-benda konkret untuk memahamkan suatu konsep matematika kepada siswa-siswa SD. Nah, ciri-ciri pembelajaran matematika SD itu ada beberapa ciri. Yang pertama adalah pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Nah, pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika merupakan pendekatan di mana pembelajaran konsep atau suatu topik matematika selalu mengkaitkan atau menghubungkan dengan topik sebelumnya. Topik sebelumnya dapat menjadi prasyarat untuk dapat memahami dan mempelajari suatu topik matematika. Topik baru yang dipelajari merupakan pendalaman dan perluasan dari topik sebelumnya. Konsep diberikan dimulai dengan benda-benda konkret, kemudian konsep itu diajarkan kembali dengan bentuk pemahaman yang lebih abstrak dengan menggunakan notasi yang lebih umum digunakan dalam matematika. Nah, contohnya di sini adalah ketika guru membelajarkan terkait dengan perkalian. Nah, di pengetahuan sebelumnya anak itu dibelajarkan dulu terkait dengan penjumlahan, karena nanti ada kaitannya di perkalian itu terkait dengan penjumlahan. Jadi dikaitkan terlebih dahulu tentang konsep penjumlahan dari si siswa, baru nanti dikembangkan ke konsep perkalian, begitu. Misalkan seperti itu. Untuk ciri yang kedua itu pembelajaran matematika bertahap. Materi pelajaran matematika yang diajarkan secara bertahap, yaitu dimulai dari konsep-konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih sulit. Selain itu, pembelajaran matematika dimulai dari yang konkret ke semi konkret dan akhirnya kepada konsep yang abstrak. Untuk mempermudah siswa memahami objek matematika, maka benda-benda konkret yang digunakan pada tahap konkret, kemudian ke gambar-gambar pada tahap semi konkret, dan akhirnya ke simbol-simbol pada tahap abstrak. Jadi memang untuk membelajarkan suatu konsep ke siswa itu sebaiknya itu dari yang sederhana dulu. Kalau misalkan mengkaitkan dengan perkalian, berarti kita ajarkan dulu penjumlahan, kemudian ke perkaliannya, begitu. Jadi yang paling mudah dulu, kemudian sampai kepada yang
paling sulit, tingkatan yang sulit. Kemudian dari yang menggunakan benda-benda konkret, kemudian ke semi konkret, misalkan ingin membelajarkan terkait dengan bangun ruang. Nah, kita perlihatkan dulu bangun ruangnya, bendanya itu seperti apa. Kemudian setelah mereka mengetahui, mungkin kita bawa ke semi konkretnya, mereka menggambar sendiri tanpa ada bendanya. Mereka bisa menggambar sampai mereka bisa menuliskan simbol-simbolnya. Misalkan dari dari tabung, misalkan tingginya T-nya, ini adalah tingginya atau bisa disebutkan T, kemudian alasnya bisa disebutkan A. Jadi dari yang konkret, semi konkret sampai ke yang abstrak. Kemudian ini adalah contoh pembelajaran secara bertahap ya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, contohkan. Nah, ini ada contoh lain. Seorang guru yang akan mengajarkan mengenai perkalian, tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Perkalian bilangan cacat di kelas 2, maka dapat memberikan pemahaman arti perkalian dengan menggunakan benda-benda konkret. Jadi sebelum ke kita perkalian itu dikuatkan dulu konsep penjumlahannya. Nah, untuk mengenalkan konsep perkalian bisa juga dengan menggunakan benda konkret seperti misalkan permen, kelereng, buku, penggaris. Nah, ini misalkan pemahaman terkait 3 kali 4 dapat dilakukan dengan memberikan soal cerita seperti ibu mempunyai 3 bungkus kelereng yang tiap-tiap bungkusnya berisi 2 kelereng. Nanti guru mengelompokkan 2 kelompok, menggambar 2 kelereng sebanyak 3 kelompok seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini ada 2 kelereng ya. 2 kelereng, ada 3 kelompok ini ya. Kelompok ini 1, 2, 3, masing-masing kelompok ini ada 2 kelereng. Kemudian guru bertanya pada siswa. Guru memberikan penjelasan bahwa 3 kumpulan yang berisi 2 kelereng sama dengan kumpulan yang terdiri dari 6 kelereng. Jadi 3 kelompok ini jumlah kelerengnya ada 6, sehingga 3 dikali 2 itu 6. Misalkan seperti itu. Ini terkait dengan pemahaman 3 kali 2 ya. Saya salah menuliskan 3 kali 4. Sebenarnya ini 3 kali 2. Ciri selanjutnya, pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. Matematika merupakan ilmu deduktif, namun karena sesuai tahap perkembangan mental siswa, maka pada pembelajaran matematika di SD digunakan pendekatan induktif dulu. Contohnya misalkan pengenalan bangun-bangun ruang tidak dimulai dari definisi, tapi dimulai dengan memperhatikan contoh-contoh dari bangun ruang tersebut dan mengenal dari masing-masing bangun ruang tersebut. Kemudian menentukan sifat-sifat yang terdapat pada bangun ruang sehingga didapat pemahaman konsep bangun-bangun ruang tersebut. Jadi tidak langsung ke definisinya, tetapi mereka dikenalkan dulu bangunan ruangnya seperti apa, bentuknya seperti apa, realnya seperti apa. Kemudian dari bangun itu tadi mereka akan mengetahui sifat-sifat dari masing-masing bangun ruang, baru nanti disimpulkan, didefinisikan secara sendiri. Jadi secara induktif. Ciri yang keempat adalah pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Nah, kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten. Artinya, tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar jika didasarkan pada pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kemudian ciri yang kelima, pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Pembelajaran secara bermakna merupakan cara mengajarkan matematika, materi pelajaran yang
mengutamakan pengertian daripada hafalan. Dalam belajar bermakna aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil tidak diberikan dalam bentuk jadi, tetapi sebaliknya. Aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil ditemukan oleh siswa melalui contoh-contoh secara deduktif, secara induktif maksud saya, secara induktif di SD. Yang sudah saya sampaikan tadi, untuk mengetahui definisi dari suatu bangun ruang, maka mereka diberikan benda konkretnya dulu, kemudian mereka dibiarkan untuk mengidentifikasi sifat-sifat dari benda konkret itu, setelah itu baru didefinisikan. Jadi tidak langsung ke definisinya. Nah, ini yang namanya pembelajaran matematika yang bermakna. Mereka menemukan sendiri, mendefinisikan sendiri dari contoh-contoh yang sudah ada atau dari benda-benda konkret yang mereka pelajari sendiri. Dalam pembelajaran bermakna, siswa mempelajari matematika mulai dari terbentuknya suatu konsep, kemudian berlatih menerapkan dan memanipulasi konsep-konsep tersebut pada situasi baru. Misalkan seperti ini, untuk mendapatkan sifat komutatif perkalian. Sifat komutatif perkalian itu kan misalnya A kali B itu sama dengan B kali A. Jadi kita arahkan apakah benar A kali B sama dengan B kali A. Nanti kita berikan soal-soal secara acak begitu. Misalkan di sini 3 kali 2, 4 kali 5, 6 kali 3, 7 kali 4, 5 kali 4, 4 kali 7, 2 kali 3, 3 kali 6. Nah, dari sini nanti mereka akan mengidentifikasi, oh ternyata 3 kali 2 itu sama dengan 6, sama dengan 2 kali 3. Nanti mereka biarkan mereka berpikir terlebih dahulu, mengidentifikasi terkait dengan contoh-contoh yang kita berikan ini, soal-soal yang kita berikan, sehingga mereka akan menemukan dan akan menentukan bahwa sifat komutatif perkalian itu A kali B itu sama dengan B kali A. Contoh dua ini, misalkan untuk mengajarkan konsep balok, siswa diberi balok dan diminta untuk menghitung banyak rusuk, titik sudut, bidang sisi balok, sehingga siswa dapat menyimpulkan definisi dari balok. Jadi dari pengamatan itu tadi, kemudian mereka mengidentifikasi terkait dengan rusuk, titik sudut, bidang, sisi, kemudian setelah itu mereka mendefinisikan sendiri terkait dengan balok. Jadi kita tidak membelajarkan terkait dengan definisi balok adalah bla 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 bla, tetapi mereka akan menemukan sendiri terkait dengan definisi balok. Untuk prinsip pembelajaran SD itu ada 10. Yang pertama, belajar matematika harus berarti, meaningful. Belajar matematika dengan penuh pengertian meliputi semua materi matematika yang diajarkan di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, belajar matematika adalah proses perkembangan. Belajar matematika yang efektif dan efisien tidak dengan sendirinya terjadi karena membutuhkan cukup waktu dan perencanaan yang baik. Jadi tidak ujuk-ujuk berkembang seperti itu ketika siswa itu belajar matematika, tapi secara bertahap untuk memahami suatu konsep yang kita ajarkan, yang diajarkan oleh guru. Yang ketiga, matematika adalah pengetahuan yang sangat terstruktur. Keterampilan matematika harus dibangun dari keterampilan sebelumnya. Keterampilan prasyarat harus dipenuhi sebelum berpindah pada materi belajar berikutnya. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, ketika anak ingin belajar perkalian, maka mereka harus memahami dan menguasai dulu terkait dengan konsep penjumlahan, karena ini ada kaitannya dengan konsep penjumlahan ketika anak belajar tentang perkalian. Selanjutnya, anak aktif dalam pembelajaran matematika. Belajar aktif merupakan inti belajar matematika yang memungkinkan apabila terdapat anak yang mengalami kesulitan belajar dapat membentuk pengetahuan mereka. Jadi anak secara aktif
siswa secara aktif dapat menemukan atau dapat bereksplorasi, sehingga dengan mereka bereksplorasi bisa memahami sendiri terkait konsep matematika yang dipelajari. Mereka menemukan sendiri. Kemudian selanjutnya anak harus mengetahui apa yang akan dipelajari dalam kelas matematika. Anak biasanya mau bekerja keras untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, tujuan-tujuan pembelajaran hendaknya nyata, jelas, dan dimengerti. Jadi memang sangat penting ketika mau dilakukan proses pembelajaran di kelas, itu kita menyampaikan sebagai pendidik atau guru menyampaikan terkait dengan tujuan-tujuan pembelajaran ketika mempelajari materi pada waktu itu. Jadi harus disampaikan tujuannya apa mempelajari materi ini, itu sangat penting. Jadi hendaknya guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi yang akan diajarkan pada waktu itu. Selanjutnya, komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan belajar. Anak dari semua tingkatan belajar harus belajar bagaimana menggunakan kata-kata matematika secara lisan sebelum mereka menyajikan dengan tanda simpul. Jadi untuk yang sekarang memang kemampuan komunikasi itu sangat penting karena masuk pada kemampuan yang harus ditingkatkan di kurikulum sekarang ini. Jadi komunikasi menjadi hal yang sangat penting di sini untuk ditingkatkan atau yang harus dikuasai atau dimiliki oleh siswa kita. Selanjutnya, menggunakan berbagai bentuk atau model matematika dalam belajar matematika. Matematika dibanding dengan mata pelajaran lainnya yang diajarkan di sekolah adalah abstrak. Oleh karena itu, materi, model, dan strategi pembelajaran matematika akan sangat membantu untuk belajar matematika. Nah, ini tergantung guru. Jadi, setiap guru harus pandai-pandai memilih strategi ataupun model ataupun metode yang digunakan oleh guru saat melakukan proses belajar matematika agar siswa-siswa kita itu dapat memahami apa yang guru sampaikan. Jadi untuk strateginya itu memang harus pandai-pandai guru dalam memilih strategi, metode maupun model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, variasi matematika membantu siswa belajar matematika. Prinsip, bentuk, dan model matematika tergantung pada pengalaman anak dengan berbagai bentuk fisik yang dikaitkan dengan konsep-konsep matematika. Jadi untuk mempelajari konsep matematika itu tidak melulu kita terpaku pada rumus seperti itu. Jadi kita bisa mengkaitkan dengan lingkungan kita, bisa kita mengajak siswa kita ke luar ruangan, kemudian mengamati benda-benda yang ada di sekelilingnya untuk mengenal konsep-konsep matematika. Dikaitkan dengan antara lingkungan dengan konsep-konsep matematika. Jadi kita buat pembelajaran itu bervariasi, tidak hanya di kelas saja, tapi bisa kita mengajak keluar siswa, misalkan di kebun atau misalkan di pegunungan atau di pantai, itu bisa kita bisa belajar matematika, konsep matematika. Yang selanjutnya, metakognisi mempengaruhi anak belajar. Metakognisi merupakan kemampuan mengamati diri sendiri tentang apa yang diketahui dan merefleksi apa yang diamati. Jadi kemampuan metakognisi ini sangat penting yang untuk dimiliki oleh setiap siswa, karena dari sini siswa akan bisa merefleksikan diri mereka sendiri terkait dengan pemahaman mereka. Misalkan saya memberikan suatu soal kepada siswa. Nah, dari soal itu tadi siswa akan mengerjakan tahapan demi tahapan. Nah, mereka secara mandiri itu bisa merefleksi, oh kesalahan saya ada di tahap ini, ada di tahap ini. Setelah
setelah dibaca kembali. Nah, itu adalah salah satu bentuk kemampuan metakognisi. Jadi bisa merefleksi kembali terkait dengan apa yang sudah dia kerjakan. Mungkin ada kekurangan, jadi dari kekurangan itu bisa dia tambahkan atau dia lengkapi. Mereka sadar akan adanya kekurangan itu. Nah, itu yang dinamakan dengan kemampuan metakognisi. Kemudian yang terakhir, pemberian bantuan pada kemampuan yang berbentuk retention atau biasa yang disebut dengan scaffolding. Jadi di sini ketika ada siswa yang belum bisa memahami terkait konsep matematika yang kita ajarkan, maka kita bisa memberikan semacam scaffolding atau bantuan. Bantuan ini tidak harus dari guru, tapi bisa dari teman sejawat. Nah, syaratnya apa? Teman sejawat ya yang akan men-scaffolding temannya itu kemampuannya lebih tinggi dari yang di scaffolding. Jadi mungkin nanti dari bahasa mereka, dari bahasa teman sejawatnya mungkin lebih paham. Tapi ketika tidak bisa memahami, si siswa itu bisa minta bantuan guru untuk melakukan scaffolding. Ini namanya scaffolding. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran di SD. Nah, mungkin itu untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya itu sudah mulai, untuk minggu depan sudah mulai sesi presentasi. Untuk sesi presentasi kalian membuat tidak usah membuat makalah, tetapi kalian membuat video pembelajaran seperti yang saya lakukan sekarang ini. Jadi nanti di video pembelajaran itu materi-materi sudah saya bagi ya di RPS, nanti bisa diunduh RPS terbarunya. Di materinya apa saja nanti sudah ada, nanti silakan dibagi kelompoknya. Kemudian nanti setiap kelompok membuat video pembelajaran. Nah, di dalam video pembelajaran itu berisi tentang materi-materi. Kemudian yang menjelaskan adalah semua anggota kelompok. Jadi semua anggota kelompok presentasi, kemudian divideokan, kemudian dibungkus dalam bentuk video pembelajaran seperti yang saya lakukan sekarang ini. Begitu ya. Jadi untuk mulai minggu depan itu sudah mulai presentasinya nanti mungkin kita belajarnya bisa sinkronus, Google Meet ataupun Zoom. Nanti kalau misalkan kita Google Meet atau Zoom, nanti yang akan dipresentasikan adalah videonya. Videonya nanti akan akan dilihat oleh teman-teman kalian di ruangan Zoom atau Google Meet. Tapi bisa juga nanti untuk pembelajaran asinkronus. Jadi teman-teman kalian nanti akan melihat di LMS-nya masing-masing dan mempelajarinya masing-masing. Setelah itu nanti akan ada forum diskusi. Nanti silakan ditanyakan terkait dengan hal-hal yang belum dipahami. Kemudian nanti kelompok akan menanggapi di forum diskusi. Begitu. Nah, untuk pengumpulan video pembelajarannya nanti silakan H-1 itu silakan di WA-kan ke saya terkait dengan URL-nya ya, terkait dengan linknya. Nanti video pembelajaran yang sudah dibuat oleh kelompok silakan diupload di YouTube. Di YouTube-nya terserah di YouTube-nya siapa, begitu di anggota kelompoknya itu. Kemudian linknya nanti berikan ke saya paling lambat H-1, biar nanti akan saya sematkan di LMS dan bisa dilihat oleh teman-teman kalian di LMS. Begitu. Itu adalah tugas membuat video pembelajaran sekaligus kalian presentasi, masing-masing presentasi. Baik, demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.